Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada video kali ini teman-teman, kami akan kabarkan tentang perkembangan terbaru teranyar dari seleksi P3K guru di tahun 2021. Hal-hal yang masih ditunggu oleh guru honorer tentunya adalah setelah pengumuman Pascasangga, giliran guru-guru yang bisa mendaftar di tahap yang kedua atau bisa mengikuti seleksi di tahap kedua adalah kapan jadwal untuk pemilihan formasi dan juga jadwal pelaksanaan untuk seleksi P3K di tahun 2021. Yang sebelumnya dari Dirjen GTK secara resmi melakukan pengunduran jadwal yang semula dari tanggal 1 hingga tanggal 4 bulan November untuk pemilihan formasinya, akan tetapi kemudian diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan, artinya menunggu dari pengumuman terbaru yaitu di portal guru.p3k.kemdikbud.go.id. Nah, berkaitan dengan hal tersebut kami akan bawakan sebuah berita terkait dengan rencana pembukaan P3K guru di tahap yang kedua, dari mulai pemilihan formasinya hingga pelaksanaan seleksi kompetensi di tahap yang kedua. Namun teman-teman, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Berita ini kami bawakan dari portal sulu.com. Bersiap, beredar surat rencana pembukaan P3K guru tahap yang kedua. Ini jadwalnya. Saya bacakan berita secara lengkap. Portal Sulut, sejumlah peserta P3K guru tahap 2 masih terus menunggu kabar kapan pembukaan tahap 2 dilaksanakan. Seperti diketahui, Kemendikbud menunda pendaftaran dan pemilihan formasi guru di tahap yang kedua. Bapak Ibu, guru-guru yang terhormat, berkaitan dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1, bersama ini kami sampaikan bahwa pemilihan formasi serta pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ditunda hingga pengumuman lebih lanjut. Ini adalah tulisan dari Bu Nunu ya, Profesor Nunu Suryani selaku Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI ya, dalam status Instagram beliau beberapa waktu yang lalu. Nah, Bu Nunu mengatakan pengumuman waktu pendaftaran seleksi kompetensi tahap 2 akan disampaikan sesegera mungkin. Pengumuman tahap 2 diumumkan setelah ada koordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Tentunya setelah terjadi komunikasi ya dengan BKN dan juga Kemenpan RB setelah sebelumnya dilakukan evaluasi. Nah, untuk jadwal terbaru teman-teman bisa nantinya dilihat di https guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, kabar terbarunya adalah beredar surat Kemendikbudristek nomor 3275-BLT.02-GT-15-2021 tertanggal 4 November tahun 2021. Nah, surat tersebut perihal permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap yang kedua di tahun 2021. Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Salah satu poinnya tentang pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru tahap 2 dilaksanakan secara serentak pada bulan November tahun 2021. Nah, sayangnya dalam surat tersebut belum dirinci kapan pelaksanaan tes P3K guru tahap 2. Hanya saja diterangkan jika P3K guru akan dilaksanakan bulan November tahun 2021. Nah, jadi di surat tersebut belum ada kepastian kapan secara detail tanggalnya, tapi cuma disebutkan akan dilaksanakan secara serempak di bulan November. Tapi kami dapatkan screenshot ya, ini dari sekilas tentang surat tersebut bernomor 3275-BB-15-2021 tertanggal 4 November tentang permohonan penugasan pengawas utama dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap yang kedua tahun 2021 tahap yang kedua. Ini YTH-nya adalah kepada LPMP, kemudian kepada BP PAUD dan Dikmas, kepala BB PPMPV BBL di tempat BBI ya, di tempat. Nah, untuk poinnya, poin terpentingnya adalah di paragraf kedua,
Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru tahap 2 dilaksanakan secara serempak pada bulan November tahun 2021. Nah, agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawas utama sebagai perwakilan panitia pusat di daerah sesuai dengan lokasi uji kompetensi di wilayah masing-masing. Nah, ini adalah tentang bocoran pelaksanaannya, yaitu di bulan November. Nah, nanti untuk teman-teman kepastian untuk jadwalnya baik pemilihan formasi ataupun pelaksanaannya tetap teman-teman harus pantau di portal resmi ya, yaitu pit.tvk.guru.ppk.kemendikbud.go.id, atau segera ikuti akun Instagram Bu Nunuk Suryani. Itu akun Instagram beliau sangat aktif ya, menginformasikan tentang perkembangan terbaru seleksi P3K guru di tahun 2021 ini. Nah, sekedar mengingatkan bagi teman-teman, jadi nanti yang bisa mengikuti di tes kedua tetap guru-guru honorer yang sudah melakukan pendaftaran pembuatan akun ya di SSC ASN itu sebelum diseleksi tahap yang pertama. Jadi ketika teman-teman ada yang belum membuat akun kemudian ingin mendaftar di tes seleksi yang kedua, itu tidak bisa, karena semuanya pendaftaran itu dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi di tahap yang pertama. Begitu juga pada nantinya untuk tes yang ketiga tetap seperti itu dengan ketentuan yang sama. Yang belum membuat akun tentunya tidak bisa mengikuti di seleksi tahap yang ketiga. Nah, kemudian untuk siapa saja ya yang nantinya bisa mengikuti di seleksi tahap yang kedua, tentunya teman-teman sudah tahu ya. Akan tetapi untuk mengingatkan, jadi di seleksi pelamar yang tidak lulus di ujian seleksi tahap 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Nah, ini bisa menjadi pegangan teman-teman, jadi di kewenangan yang sama, instansi kewenangan yang sama. Ketika pemerintah daerah teman-teman itu mengajar di SMP, SD ataupun TK ya dalam satu instansi yang sama, kabupaten atau kota misalnya, itu teman-teman bisa mendaftar di instansi kewenangan yang sama, tentunya yang linear dengan SE linearitas dan GTK ya, tentang pelaksanaan P3K guru di tahun 2021 ini. Bisa mendaftar di SD, kemudian SMP ataupun TK ya, atau ya TK. Kemudian ketika teman-teman itu terdaftar di Dapurdikbud sebagai guru, misalkan guru SMA atau SMK, maka teman-teman bisa mendaftar di sekolah tersebut, bisa ke SMK, bisa juga ke SMA, dan bisa ke SLB ya, karena itu menjadi tanggung jawab atau instansi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, untuk guru yang bisa mendaftar tentunya adalah guru non-ASN mengajar di satuan pendidikan atau guru honorer sekolah negeri ya, kemudian ex-tenaga honorer kedua, kemudian guru swasta. Nah, ini menjadi ajang ya, di kompetensi seleksi yang kedua ini menjadi ajang guru swasta untuk bisa berunjuk gigi, dan juga untuk lulusan pendidikan profesi guru yang nantinya bisa mendaftar dan memilih formasi maksud kami di seleksi tahap yang kedua ini. Nah, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jadi bersiap untuk teman-teman di bulan November ini nantinya akan dilakukan pembukaan pemilihan formasi dan juga pelaksanaan untuk tes P3K di tahap yang kedua. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dan bisa lolos menjadi P3K di tahun ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.